Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang analisis proses penerimaan dan minat beli konsumen. Nah, ini ada beberapa contoh kasus. Yang pertama adalah analisis proses penerimaan inovasi produk logistik terhadap minat beli konsumen, dan yang kedua adalah membandingkan brand quantity, kalau nggak salah ya, terhadap dua produk yang berbeda, yaitu kebetulan di kuesioner itu adalah mie Indomie dan mie sedap. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu analisis proses penerimaan inovasi produk logistik terhadap minat beli konsumen. Penelitian ini itu menggunakan kuesioner Likert, yaitu menggunakan skala-skala yang seperti kalian tahu itu kan, kalau biasanya kita mengisi kuesioner atau research tadi kan ada sangat 1 itu sangat suka, terus kemudian 5 itu sangat tidak suka, atau kebalikannya 5 itu sangat tidak suka, sedangkan sangat suka, sedangkan 1 itu adalah sangat yang tidak suka. Nah, ini paradigma penelitiannya, nanti kalian pahami. Kemudian kita langsung saja ke pembahasannya. Gimana sih menentukan untuk proses analisanya itu? Nah, metodenya ini bisa kalian baca caranya penarikan sampel. Jadi berapa banyak sampel yang akan kalian gunakan dalam kuesioner kalian. Ya, yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah membahas data dari responden. Nah, kalau dalam studi kasus ini, data responden itu yang pertama ada jenis kelamin responden, yaitu pria dan wanita. Nah, karena jumlah ini ke 109 responden yang digunakan, maka jenis kelamin itu dari responden itu ada pria 61 responden dan wanita 48 responden. Nah, ini kalau dijumlahkan itu ada 109. Nah, kalau bisa ini kalian konversi ke dalam bentuk prosentase. Nah, itu pasti cara membacanya itu jauh lebih mudah kalau dalam bentuk prosentase. Kemudian kalian jelaskan. Begitu pula dengan usia responden, nanti kalian jabarkan sesuai isi kuesioner kalian. Kemudian profesi responden, penghasilan responden. Nah, ini itu diisi berdasarkan deskripsi responden yang kalian gunakan dalam kuesioner itu. Kemudian yang kedua adalah ini, penerimaan inovasi produk. Nah, penerimaan inovasi produk itu dipengaruhi kalau dalam studi kasus ini ada kesadaran munculnya produk logistik. Nah, ini kan ada skalanya. Yang contoh untuk kasus ini ya, yang pertama untuk penerimaan inovasi produk itu, item yang kalian tanyakan atau yang ditanyakan pada studi kasus atau pada penerimaan inovasi produk ini adalah apakah Anda menyadari munculnya produk bernama logistik. Dari skala sangat menyadari, cukup menyadari, tidak menyadari, sangat tidak menyadari, itu diperoleh sekian responden. Nah, ini merupakan frekuensi perolehan dari kuesioner yang telah dibagikan. Dari 109 responden, 15 orang ini memilih sangat menyadarinya, kemudian 53 ini menyadarinya, dan seterusnya. Nah, ini nanti kalian ubah ke dalam prosentase, kemudian dijabarkan. Yang kedua juga sama, intinya adalah di sini setiap item pernyataan dijabarkan, kemudian dari skala ini sekian ini jumlah respondennya itu dari banyaknya responden yang memilih. Kalau dari item ini yang sangat setuju ada 15, setuju 49, dan seterusnya. Ini tergantung banyak responden. Kalau banyak respondennya 10, maka jumlah responden total ini juga harus 10. Kalau jumlah responden yang kalian gunakan adalah 100, maka di bawah ini juga harus 100.
kemudian kalian ubah ke dalam persentase. Nah, ini kalau dijumlahkan itu pasti hasilnya adalah 100. Ini 24, 5, 6, 7, ya 100. Oke. Pasti kalian paham. Nah, ini sama seterusnya. Nah, kemudian ini rekapitulasi skor kuesioner. Untuk pertanyaan satu itu kan ini kan pernyataan. Di dalam studi kasus ini dia menggunakan sebanyak 6 pernyataan. Nah, kita kembali. Nah, ini ada pernyataan yang pertama adalah pernyataannya kesadaran munculnya produk vegistik. Kemudian yang kedua adalah mencari informasi mengenai vegistik. Yang ketiga mencari informasi mengenai vegistik dari rekan dan kerabat. Kemudian mencoba vegistik walaupun belum mengetahui dengan pasti mengenai produk tersebut. Kemudian mencoba vegistik karena ingin menilai inovasi produk tersebut. Dan yang terakhir adalah menjadikan vegistik sebagai salah satu makanan ringan. Nah, untuk 5, 4, 3, 2, 1 ini adalah skala Likert-nya. Nah, kalau di sini 5 itu adalah sangat setuju, 4 itu setuju, kemudian 3 itu cukup setuju, 2 tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi tanggapan kuesioner ini tergantung dari banyaknya skala Likert yang kalian gunakan dalam studi kasus kalian. Kemudian untuk contohnya ya, langsung kita ke pernyataan 6. Nah, pernyataan 6 ini yang jumlah responden yang sangat setuju ada 17 responden, kemudian yang setuju ada 44 responden, cukup setuju juga 44 responden, tidak setuju 4 responden. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke bawah ini. Nanti kalian cocokkan ya, sama apa enggak. Antara ini, tabel ini dengan tabel ini. Apakah sama atau enggak. Kemudian hasil ini adalah 124 ini adalah penjumlahan dari 15 tambah 15 tambah 18 tambah 31 tambah 28 tambah 17. Jadi ini adalah penjumlahan dari skala Likert-nya. Kalau untuk skala 5 berarti itu penjumlahan dari semua pernyataan yang memilih skala 5. Kemudian untuk yang 4 juga adalah penjumlahan dari Likert 4 dari 6 pernyataan. Totalnya 321. Nanti kalian hitung ini sesuai enggak kalau kalian jumlahkan. Kemudian akumulasi skor itu diperoleh dari 124 ini karena berada di Likert yang 5 atau sangat setuju, maka 124 ini dikalikan 5. Hasilnya sekian, kemudian 321 ini dikalikan 4, hasilnya sekian. Ini dikalikan ini hasilnya 510, kemudian 39 kali 2 hasilnya 78 dan seterusnya. Nah, akumulasi skor ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini adalah ini. Jadi 2492 ini, 2492 itu diperoleh dari penjumlahan 620, 1284, 510, dan 78. Dari sini nanti kita bisa menentukan nilai indeks minimum dan maksimum. Untuk nilai indeks minimum adalah kita menggunakan skala yang terkecil dikali banyak pernyataan dikali banyaknya responden. Nah, untuk kasus ini jumlah indeks minimumnya adalah 1, yaitu sangat tidak setuju. Kemudian dikali banyaknya pernyataan, yaitu ada 6, ini ada 6. Kemudian dikali banyaknya responden, yaitu 109 responden. Hasilnya adalah 654.
Sedangkan nilai indeks maksimum itu rumusnya sama dengan minimum, hanya saja skala Likert-nya itu menggunakan skala Likert yang maksimal. Dalam kasus ini, skala Likert yang maksimal adalah 5. Maka 5 kali 6 kali 109 sekian. Nah, ini kemudian kita menentukan jarak interval. Jarak interval itu diperoleh dari nilai indeks maksimum dikurangi nilai indeks minimum dibagi dengan banyaknya skala Likert. Dalam kasus ini, nilai indeks maksimum itu 3270 dikurangi nilai indeks minimum 654, itu nanti kalian kurangi terus dibagi banyaknya skala Likert, yaitu banyaknya ini ada 5, yaitu berarti 2616 dibagi 5 menghasilkan sekian. Persentase skornya itu adalah total skor dibagi nilai maksimum dikali 100%. Total skor ini diperoleh dari akumulasi skor, yaitu ini 2492, kemudian dibagi nilai maksimum, indeks maksimumnya, yaitu ini 3270, kemudian dikali 100 menghasilkan 76,2%. Kemudian kita membuat garis kontinum variabel proses penerimaan inovasi produk. Nah, 650, kenapa ini 654 dan kenapa ini 3270? Kita lihat sini. Nilai indeks minimum di sini adalah ketemunya 654, sedangkan maksimum 3270. Maka kita membuat garis lurus yang pertama adalah 654, kemudian 3270. Kemudian kita kasih sesuai 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan Likert dari yang telah ditentukan dalam studi kasus. Nah, kemudian kenapa ini 1177, 1700, 2223, dan 2746. Nah, ini angka-angka ini atau nilai-nilai ini itu diperoleh dari jarak intervalnya. Coba kalian hitung, karena ini adalah jarak intervalnya 523, maka di sini 654 ditambah 523. Hasilnya adalah sekian. Kemudian kalian hitung lagi atau kalian buktikan lagi apakah benar 1700 itu adalah 1177 ditambah 523 dan seterusnya. Karena akumulasi skor yang diperoleh adalah 2492, maka nilai itu terdapat di antara ini 2223 dan 2746. Berarti secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap pernyataan 1 sampai dengan 6 adalah ini. Idealnya kan mintanya ini sangat baik. Jadi perhitungan dalam gambar di atas menunjukkan nilai yang diperoleh itu hanya sekian. 2492 berada pada penerimaan inovasi produk secara keseluruhan. Berada pada posisi baik dengan persentase skor sebanyak ini. Jadi berada pada posisi ini yaitu dalam rentang baik, yaitu sebesar 76,2%. Nah, ini bisa kalian baca sendiri. Kemudian untuk menentukan minat beli konsumen juga sama caranya. Kayak tadi, nanti kalian coba-coba kalian pelajari, nanti kalau ada yang kurang paham atau memang kurang sesuai, bisa kalian hubungin saya atau tanyakan saya. Kemudian yang kedua ini, kita menggunakan studi kasus analisis perbandingan brand equity Indomie dengan mie sedap. Jadi ini membandingkan dua produk, yaitu Indomie dengan mie sedap. Mana sih yang paling diminati oleh
masyarakat. Apakah produk mie Indomie atau mie sedap? Kita langsung saja ya. Nah, kita coba satu kolom. Nah, seperti contoh pada studi kasus pertama, contoh studi kasus kedua ini juga menguraikan tentang data dari responden yang kita gunakan, seperti jenis kelamin. Kalau dalam studi kasus ini, jenis kelamin tentunya kan ada 2, pria sama wanita. Nah, kita jumlahkan. Kemudian berapa banyak sih pria yang digunakan dalam apa ya namanya? Ya, berapa banyak sih pria yang menjadi responden dan wanita yang menjadi responden. Nah, kemudian dipresentasikan, diubah dalam bentuk persen. Ini sama. Nah, kita langsung masuk sini aja. Nah, yang pertama di sini adalah analisis deskriptif persentase ya. Yang pertama adalah dilihat dari brand awareness. Nah, dari sini tanggapan responden mengenai brand Indomie sangat familiar di telinga, sangat setuju itu sebanyak 102. Yang setuju adalah 90. Jadi, dari 192 responden yang digunakan atau yang dipilih, 102 orang responden itu memilih sangat setuju dan 90 orang itu memilih setuju. Kemudian kita masukkan, kita konversi, kita ubah dari angka ini menjadi persentase. Tentunya pasti kalian bisa kan caranya untuk merubah persentase itu. Kok nggak bisa ya? Kemudian yang kedua juga sama. Yang dari 192, 36 orang itu menyatakan sangat setuju. 120 orang itu setuju, kemudian netral 22 orang, dan tidak setuju adalah 22 orang. Bentar. Nah, kemudian ini kita langsung slide sampai ini masih. Nah, berarti sampai pernyataan ke ini, tabel 9. Berarti tabel 5 sampai 9 itu masuk ke brand awareness. Nah, kemudian sama selanjutnya brand association ini sama caranya, persentasenya sama ini, pokoknya itu sama semua. Kemudian kita langsung ke ini produknya yang diolah beda-beda ya. Nanti mie sedap itu sendiri, terus mie Indomie itu sendiri kalau dalam kasus ini gitu. Jadi nanti bisa membedakan. Nah, ini brand loyalty. Nah, kemudian untuk menentukan ini, nanti kalian baca ya, secara garis besar perbandingan brand equity Indomie dengan mie sedap menggunakan analisis deskriptif prosentase dapat dilihat pada tabel ini. Nah, dari perhitungan analisis deskripsi prosentase di atas dapat diketahui bahwa Indomie lebih unggul dari mie sedap di semua dimensi brand equity, terutama pada brand association dan
perceived quality. Nah, ini cuma dibandingkan ini sama ini besar ini sama ini besar ini sama ini besar ini sama ini besar ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya ini adalah angka ini itu didapat dari mana? Nah, cara untuk mendapatkan angka ini 82,73%, 76,02% itu sama dengan studi kasus yang pertama, yaitu itu merupakan persentase skornya. Nah, untuk contohnya itu langsung saja ini ya. Bentar. Nah, yang pertama adalah brand awareness. Nah, yang pertama adalah 82,73 itu didapat dari mana? Yang pertama ini, kita lihat scroll ke atas, yaitu brand awareness-nya Indomie. Kita pilih satu contoh aja ya, yaitu Indomie, awareness-nya Indomie. Nah, brand awareness dari Indomie itu ada tanggapan responden yang pertama. Ini merupakan pernyataan pertama. Jadi kita tulis di sini pernyataan pertama yaitu tanggapan responden mengenai brand Indomie. Kemudian 5, 4, 3, 2, 1 ini adalah Likert-nya atau skalanya. Sangat setuju itu saya ganti 5, setuju itu 4, netral itu 3, tidak setuju itu 2, sangat tidak setuju itu 1. Nah, untuk pernyataan pertama yaitu tanggapan responden mengenai brand Indomie sangat familiar di telinga, itu sebanyak 102 responden itu sangat setuju, sedangkan sisanya adalah setuju. Kemudian kita lihat pada pernyataan 2. Ini kita masih dari brand ya. Untuk pernyataan 2 itu ini. Tanggapan responden mengenai Indomie sebagai brand yang pertama kali muncul dalam benak konsumen. Yang sangat setuju, memilih sangat setuju ada 36 responden, setuju 112 responden, 22 memilih netral, dan sisanya tidak setuju. Kemudian yang pernyataan yang ketiga itu adalah tanggapan responden mengenai brand Indomie telah dikenal jauh sebelum mengisi kuesioner, itu sama. Nanti kalian cocokkan aja. Kemudian yang keempat adalah tanggapan responden mengenai jingle, iklan, dan slogan brand Indomie mudah untuk dimengerti dan diingat. Itu tinggal kita pindah data ini ke pernyataan 4 ini. Kemudian kita, yang terakhir adalah tanggapan responden mengenai kemampuan mengenali brand Indomie dari segi rasa. Itu pernyataan kelima. Nah, tinggal kita salin. Nyampe sini, udah kan? Seperti yang kalau mau brand association juga sama caranya. Kita membuat pernyataan, ada berapa pernyataan, kemudian Likert-nya kita taruh sini, peringkatnya, kemudian ini adalah jumlah responden yang memilih. Nah, setelah itu nanti kita total 299 itu dari jumlah ini. 102 tambah 36 tambah 84 tambah 49 tambah 28 sama 526 juga penjumlahan ini, 103 juga penjumlahan ke bawah ini, dan seterusnya sama ya. Ini tuh total ini, dijumlah ada sekian. Kemudian 1495 itu didapatkan ini dikali ini. Ini adalah kumulatifnya tadi dari studi kasus yang pertama. Ini
Nah, 5 kali ini didapat dari ini kali ini, dan seterusnya, kemudian kita jumlah. Hasilnya 3971. Nah, nilai indeks maksimumnya adalah banyaknya untuk yang maksimum adalah nilai maksimum, skala maksimumnya itu kan 5. Berarti 5 dikali banyaknya pernyataan itu ada 5, berarti 5 kali 5 dikali banyaknya responden yaitu 192. Didapatlah 4800. Kemudian untuk nilai indeks minimumnya itu 960 didapat dari skala minimum dikali jumlah pernyataan dikali banyaknya responden, dapatnya ini. Kemudian persentase skornya 0,8 itu didapat dari yang sebelumnya tadi sama, yaitu gimana macet. Nah, sama kayak studi kasus ini, yaitu total skor 3971 dibagi sama nilai indeks maksimumnya 4800 dikali 100%, ketemunya 82% hasilnya. Nah, kayak ini. Kemudian kalian cari semua ya nanti. Nah, selanjutnya adalah dianalisis. Selain dengan deskriptif itu bisa juga dengan uji statistika non-parametrik. Nah, uji statistika non-parametrik itu ada banyak. Ada conjoin, ada uji T independen, ada chi-square, ada Frenchman atau Fisher. Nah, itu nanti kalian bisa pelajari uji ini untuk apa, uji ini untuk apa. Nah, dalam kasus ini kita menggunakan t-test yang independen, yang berpasangan independen. Alasan kenapa menggunakan uji t-test yang independen, karena sampelnya ini karena mereka itu enggak berasal dari satu kelompok sampel yang sama. Nanti coba kita cari ya untuk pastinya. Saya juga kurang ingat kalau enggak baca itu. Nanti kalian bisa baca-baca di sini lah. Nah, ini t-test. T-test itu prinsipnya adalah suatu teknik statistik untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara dua kelompok sampel dengan jalan perbedaan rata-rata. Sampel dalam hipotesis komparatif terbagi menjadi dua, yaitu sampel yang berkolerasi atau berhubungan dan yang tidak berkolerasi. Nah, yang kita teliti ini yang tidak berkorelasi. Kenapa? Karena sampel yang kita maksudnya bukan yang kita ya. Sampel dalam studi kasus ini itu tidak berkaitan satu sama lain, atau dengan kata lain itu berasal dari dua populasi yang berbeda. Karena kalau di sini kan yang digunakan itu ada Indomie sama mie sedap. Nah, itu adalah yang tidak berkaitan satu sama lain. Beda lagi kalau seumpama kita membandingkan dua hal dari satu sampel. Contohnya hasil ujian dari mata kuliah statistika sebelum saya jelaskan sama sesudah saya jelaskan, atau pre dan post. Nah, itu
memiliki hubungan, sampel yang berkorelasi atau berhubungan. Jadi mengalami perlakuan sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan. Nah, ini nanti bisa kalian pelajari lebih lengkap. Ini banyak banget di internetnya. Nah, tapi ada beberapa syarat untuk menggunakan uji t-test ini. Yang pertama, data itu harus valid. Itu bisa dianalisis menggunakan ini uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua, data itu harus normal. Jadi kita uji normalitasnya. Kalau uji itu bisa normal atau bersifat memiliki distribusi normal, kita bisa menggunakan uji ini. Tapi kalau seumpama uji ini itu sifatnya enggak normal, kita itu bisa menggunakan Wilcoxon. Jadi nanti kalian pelajari itu, ada banyak sekali contoh-contohnya. Kalian bisa baca di YouTube dan lain-lain. Nah, ini bentar ya. Nah, untuk uji validitas dan reliabilitas, uji t-test, normalitas, itu kalian bisa menggunakan SPSS. Nah, contoh ya, SPSS. Jadi kalian harus punya SPSS. Kita akan praktek ya untuk uji normalitas sama ini tuh banyak banget. Yang pertama adalah banyak responden. Kita menggunakan contoh banyak responden yang digunakan itu nah, yang pertama kita buat di sini ya, di variable view. Kita klik di name, kita kasih seumpama item 1, item 2, item 2, item 3, item 4, item 5. Nah, ini ada 5 item. Nah, kita buat sampai 5. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, kita masukkan, oh ya, satu lagi belum. Total. Nah, kemudian kita masuk data view. Kita copy data yang dari Excel. Ini perumpamaan ya. Ini hasil dari kuesioner itu ya. Kemudian untuk menganalisis validitasnya, uji validitas, maka yang pertama kita klik ada analyze.
correlate nih, kemudian kita pilih bivariate. Kita tunggu. Nah, kemudian kita masukkan semua item. Klik Ctrl sama ke cursor ini, kita pindahkan semua ke variabel, ke kotak dialog variabel. Kemudian correlation coefficient-nya kita pilih person. Kemudian test of significance kita pilih to tail. Kemudian flag significant correlation kita centang. Kemudian OK. Nah, uji validitas ini itu berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian angket yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari para responden atau sampel penelitian. Nah, prinsipnya itu adalah mengkorelasikan atau menghubungkan antara masing-masing skor item atau soal dengan skor total yang diperoleh dari jawaban responden atas kuesionernya. Jadi data kuesioner itu selalu harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, untuk melihat hasilnya ini adalah yang pertama kita bisa membandingkan nilai signya, nilai sig yang to tail ini dengan probabilitas 0,05. Nah, apabila nilai sig yang ini to tail itu kurang dari 0,05, dan percent correlation bernilai positif ini, nilainya positif, maka item soal angket tersebut valid. Nah, tapi kalau nilai sig-nya kurang dari 0,05, tapi percent correlation-nya ini bernilai negatif, maka item soal angket tersebut tidak valid. Jadi kuesionernya tidak valid. Kemudian, apabila nilai sig lebih dari 0,05, kayak ini 0,05, itu datanya enggak valid. Oke. Nah, untuk jelasnya nanti bisa kalian pelajari gitu, atau kalian buat. Cari-cari di YouTube. Sedangkan untuk uji reliabilitasnya itu sama, tinggal analyze, skill, kemudian reliability analysis. Kemudian kita pindahkan semua kecuali item total. Ke kotak dialog item. Kemudian modelnya kita pilih yang alpha, statistiknya kita ini centang scale if item delete. Kemudian continue, oke. Nah, uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu angket yang digunakan oleh peneliti. Jadi kuesioner yang
kalian gunakan itu sudah konsisten apa belum, sehingga perlu dilakukan analisa ini. Nah, untuk dasar keputusannya yaitu apabila nilai Cronbach's alpha ini lebih dari 0,6, maka kuesioner atau angket dinyatakan reliabel atau konsisten. Namun apabila kurang dari 0,6, maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliabel. Nah, karena ini di atas 0,6, maka angket itu reliabel. Nah, tinggal ini contohnya untuk uji normalitas itu tinggal dilakukan uji normalitas sama seperti SPSS, kemudian dilakukan uji T. Nah, itu nanti kalian bisa otak-atik dari contoh ini, dari studi kasus ini. Nah, kemudian tapi sebelum melakukan uji T, kalian buat hipotesisnya dulu. Nah, ini. Oke. Nanti ini. Kemudian kalian lakukan pembahasan. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau seumpama ada yang belum dipahami, bisa menghubungi saya langsung lewat WA atau apa, kita diskusi. Nah, untuk responsi selanjutnya kalian bisa melakukan interpretasi data kuesioner yang telah kalian lakukan, kemudian kalian analisis hasilnya. Sampai datanya dulu aja kalian terjemahkan, nanti untuk pembahasannya nanti bisa pertemuan selanjutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.